Yang pertama yang dilakukan adalah kita melakukan konversi data. Baik kawan-kawan semua, kita masuk pada video yang ketiga, bagaimana melakukan resample dari data titik atau data present dari sebaran dari satwa. Di sini salah satu contohnya orangutan. Kita mau nilai nanti atau menduga persebaran dari orangutan ini sendiri, dari titik persebaran orangutan ini nanti kita mau lihat posisi kantong-kantong habitatnya di area of interest ini di mana saja, yang nantinya akan kita dapat itu dari hasil pengolahan di aplikasi maksimum entropi atau Maxent. Yang dibutuhkan di sini adalah ada dua data. Data yang pertama adalah poin perjumpaan satwa, ini salah satunya. Kemudian ada kalau disebutnya itu raster background, yang bisa kita ambil, bisa menggunakan dari data hasil bias tadi, OU bias, atau bisa juga dari data variabel lingkungan ini atau data prediktor ini. Misalnya saya gunakan saja elevasi. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah kita melakukan konversi data SHP ini dalam format vektor, data SHP Pongo Pygmaeus ini menjadi raster. Jadi teman-teman akses saja di Arttoolbook-nya, kemudian teman-teman bisa masuk ke conversion tool, kemudian kita pilih to raster, kemudian kita pilih feature to raster. Nih, klik dua kali. Kemudian kita masukkan ini data inputnya adalah Pongo Pygmaeus. Baik, ini diambil berdasarkan nama saja, ini bisa bebas mau kelas umur atau posisi, ini nama saja. Kemudian penyimpanannya teman-teman tentukan, misalkan seperti saya simpan di Maxent, di proses. Kemudian di sini saya kasih saja namanya misalkan OU raster maksudnya. Ini saya save saja. Kemudian output cell size ini jangan dilakukan perubahan, tapi kita masuk ke environment. Sini kita klik, di sini kita lakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya ini berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan raster background tadi, yang saya gunakan adalah elevasi. Nah, di sini bisa pertama kita masuk dari output koordinatnya. Output koordinatnya kita pilih samakan dengan elevasi. Di sini saya elevasi, silahkan teman-teman menyesuaikan nanti dengan data yang teman-teman miliki. Kemudian proses ini output koordinat, kemudian di processing extendnya nanti dia akan diproses seluas area yang kita tentukan di sini, yaitu kalau extendnya default. Sini saya gunakan raster background tadi adalah elevasi, berarti samakan dengan layar elevasi. Kemudian snap rasternya saya tetap gunakan elevasi juga, harus konsisten. Kemudian
raster analisisnya, pilihan raster analisisnya sama juga di cell size nya. Ini maksimal of input adalah seperti tadi 10 berapa itu tadi. Ini kita gak samakan dengan elevasi saja, konsisten. Kemudian max-nya kita gunakan elevasi lagi. Kemudian max, kemudian sudah sesuai, oke kan saja. Otomatis output cell size ini menyesuaikan dengan cell size atau besaran pixel dari elevasi, yaitu 10 meter. 10 kalau tidak ada lagi, silahkan teman-teman klik oke saja. Baik, sekarang ini adalah persebaran dari, kalau mungkin teman-teman bisa lihat, saya coba zoom. Ini adalah persebaran dari poin perjumpaan satwa tadi. Ini khususnya jejak sarang dibuat dalam bentuk pixel ukuran 10 meter. Jadi dia akan berada di sini. Jadi secara presisi dia akan menempati pixel dari ukuran, dia akan menempati atau berada tepat sama dengan pixel dari variabel lingkungan yang kita miliki. Nah, selanjutnya adalah jika sudah, selanjutnya kita lakukan ubah kembali raster ini menjadi poin. Jadi maksudnya ini nanti akan poinnya berada di tengah, ini akan tepat di pixel dari variabel lingkungan kita. Jadi ada 2 atau 3 tadi yang menumpuk jadi satu, nanti dia akan yang lainnya akan dieliminasi, digantikan dengan pixel baru kita ini. Jadi makanya tadi dari misalkan Pongo Pygmaeus ini adalah seperti ini, misalkan ini dari penumpukan seperti ini, nanti akan 3 ini akan hanya jadi satu titik. Ini salah satu bentuk manipulasinya, manipulasi datanya agar memutus korelasi di sini antar titik. Nah, ini kita ubah orangutan raster ini, raster ini kembali menjadi poin. Misalnya kita kasih nama nanti ini OU ras, satunya itu OU ras 1. Lewat Arctoolbook bisa kawan-kawan. Sini kita cari from raster, pilih conversion tool from raster, kemudian kita pilih raster to point. Kita masukkan ini OU ras ini bebas saja, value-nya ini biarkan saja. Kemudian kita masukkan dia di dalam proses di tabel proses ini. Kita bikin dia di sini OU ras 1. Salah, OU ras 1. Save. Oke, jika tidak ada lagi silahkan klik OK. Nah, ini sekarang kita memperoleh
ada titik-titik perjumpaan satwa tadi yang semulanya menumpuk sudah dilakukan generalisasi hanya menjadi menempati per pixel ini. Jadi kalau ini tadi misalkan Pongo pygmeus yang pertama jumlahnya adalah 108 titik, setelah di resample lagi jumlahnya sekarang adalah 95 titik saja. Nah, kemudian teman-teman cukup ubah poin ini tadi menjadi formatnya CSV agar bisa digunakan lebih lanjut dalam pemrosesan di aplikasi Maxennya. Dari 3 video tadi, dari yang pertama adalah multilinearitasnya atau uji korelasinya, multikolinearitasnya atau uji korelasinya, kemudian ada tadi Bayes grid, ada tadi itu yang terakhir ini adalah video terkait resample-nya. Sebetulnya ini bisa juga dilakukan misalkan kita sebelumnya kita melakukan maksimum entropi, melakukan pemrosesan dengan Maxen, kemudian baru data hasil Maxen tadi adalah menjadi data background dari proses resample ini. Cuman hitungannya nanti akan kitanya kerjanya 2 kali akhirnya. Jadi boleh saya bilang 3 video dari multikolinearitas atau uji korelasi, kemudian generalisasi atau Bayes grid, serta yang terakhir ini adalah resample untuk menganalisis titik yang berdekatan. Ini dilakukan di awal setelah kita melakukan pengolahan data variabel lingkungan apa saja yang kita butuhkan. Karena tadi kalau multikolinearitasnya kita untuk memilih apakah dari 10 faktor lingkungan tadi, variabel lingkungan, apakah semuanya akan kita gunakan atau tidak, itu dilakukan uji korelasi. Kemudian melihat dari ketidaksesuaiannya dalam misalnya persebaran pengambilan data, kita lakukan dia dengan generalisasi. Kemudian terjadinya penumpukan titik seperti ini tadi, titik data dilakukan dengan resample ulangnya. Bias tadi, khususnya di bias atau generalisasi, data tersebut dijadikan parameter untuk pengolahan di aplikasi Maxennya. Baik kawan-kawan, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Kita sama-sama belajar. Untuk video selanjutnya akan ada bagaimana kita menentukan layak atau tidak layaknya hasil dari pengolahan Maxen kita. Baik, sampai di sini dulu kawan-kawan. Semoga selalu dalam keadaan baik serta sehat selalu. Terima kasih.